Kenal Bapak. Salam kenal Bu. Ya, Beliau akan memaparkan mengenai tantangan dan peluang pendidikan vokasi di era digital, implementasi pembelajaran berbasis proyek PPL dalam meningkatkan keterampilan teknologi informasi. Baik Pak Rahmat, untuk waktu dan tempat kami persilakan. ya, eh, saya belum bisa share screen kayaknya. Kasih. Mau dibantu dari kami Pak atau gimana? Eh, Kalau boleh dari saya Oh, sudah. boleh silakan. Oh, ini sudah siap. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul implementasi untuk pembelajaran berbasis project ya, atau kita nyebutnya project based learning atau PBL, yang saya rasa sangat relevan dengan pendidikan vokasi ya. Nah, dan saya akan membahas agak lebih spesifik yaitu di bidang teknologi informasi, dan saya sendiri juga kebetulan adalah kepala laboratorium untuk Internet of Things and Human Centered Design, dan juga pengelola sistem informasi dan kehumasan, dan dosen di program studi teknologi informasi di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ya. Sekilas profil saya memang banyak di bidang Internet of Things ya. Jadi kebetulan kami diamanai untuk mengembangkan laboratorium di Internet of Things yang tadi juga dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Salah satu teknologi yang lagi booming selain AI itu adalah Internet of Things ya. Jadi di forum ini juga mungkin kami juga akan kenalkan begitu potensi-potensi kolaborasi ataupun join gitu ya, join riset atau apapun yang bisa dijoinkan dengan kami gitu. Uh, Oke, jadi kami berada di bawah Departemen Kreatif Industri dan Digital ya di Fakultas Vokasi yang memang fokus pada pendidikan vokasional di Universitas Brawijaya. Dan sekilas tentang laboratorium kami, mungkin ini juga menjadi satu potensi peluang ya, atau hal baru yang sekarang lagi berkembang juga. Jadi kami mengembangkan sisi teknologi yang bisa saling berkolaborasi antar bidang ya. Ya, di tempat kami juga sebenarnya banyak bidang yang non engineering seperti bisnis dan juga hospitality atau perhotelan, dan kami menggandeng mereka atau teman-teman ini untuk bisa berkolaborasi di sebuah laboratorium yang saling berkaitan, yaitu Human Centered Design. Oke, mohon maaf. Jadi itu kemudian ya, jadi mungkin ini nanti yang bisa kita kolaborasikan ya. Jadi kami mengembangkan salah satu aplikasinya nanti untuk Human Center atau untuk aplikasi apa namanya interface antar muka ya. Jadi misalnya nanti teman-teman yang di bisnis atau di bidang lain itu bisa saling membangun sebuah apa ya produk riset ataupun proyek untuk mahasiswa yang mungkin bisa dikolaborasikan ya. Nah, ini sekelas untuk produk kami di Internet of Things. Kemudian juga kami juga mengakomodir untuk penelitian-penelitian atau praktikal mahasiswa kami untuk di bidang AI dan business intelligence ya. Nah, dan juga tentunya karena kami di bidang teknologi informasi tidak luput dari network ya, komputer dan cyber security. Dan satu hal yang menarik juga, kami juga ada fasilitas untuk melakukan join riset juga di bidang industrial automation. Nah, saya kira di Politeknik dan Vokasi banyak sekali yang menawarkan program studi teknik otomasi atau industrial ya. Nah, nanti bisa kita kolaborasikan dengan penekanan banyak nanti di industrial Internet of Things ya. Oke, saya akan masuk ke materi saya ya. Sebenarnya cukup singkat materi ini. Saya lebih banyak sharing pengalaman dan sharing praktek baik ya yang dilakukan di tempat kami, yaitu implementasi pola pembelajaran yaitu berbasis project ya. Jadi yang kita tahu sendiri PBL atau Project Based Learning ini merupakan sebuah strategi ya pembelajaran yang memusatkan aktivitasnya itu pada mahasiswa atau siswa ya. Dan orientasinya pada pemecahan masalah yang kita berikan atau yang mereka cari sendiri. Jadi ideanya sebenarnya ini learning by doing ya. Learning by doing, mahasiswa kita paksa begitu atau kita kondisikan untuk mereka itu mengerjakan sebuah proyek yang idealnya proyek itu sebenarnya proyek yang real gitu ya. Kalau di tempat lain atau di vokasi kita mengenal konsep teaching factory ya. Nah, ini sangat sangat ideal ya. Jadi PBL ini sebenarnya sangat cocok di running di konsep teaching factory gitu ya. Artinya masalahnya akan
dapat atau akan mendapatkan masalah realnya itu dari luar atau dari perusahaan atau dari masyarakat yang dimasukkan ke dalam tugas mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa menyelesaikan proyek yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, intinya gitu. Nah, dalam bidang teknologi informasi yang kita memang kembangkan di sini, ya, nanti ada beberapa proyek yang memang arahnya proyek-proyek IT, dan saya rasa nanti bisa diimplementasikan di bidang lain, ya, tidak hanya di IT, ya, di engineering juga banyak. Manfaat PPL yang pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa, karena memang orientasi atau tujuan dari PPL itu sendiri adalah membuat mahasiswa ini aktif, punya inisiatif gitu, ya, bisa memanage tim dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di dalam satu tim, ya, karena mereka akan diberikan sebuah proyek dan harus dihandle dan diselesaikan oleh tim itu, gitu. Sehingga sangat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga akan lebih paham tentang konsep, ya, dan tentu saja akan mengasah keterampilan, ya, keterampilan berpikir kritis, menganalisa begitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kolaborasi. Dan ini juga yang kami temukan, ternyata untuk membuat sebuah tim yang bagus itu tidak mudah begitu, ya. Nah, kemudian dengan pembelajaran yang sangat relevan dengan permasalahan yang memang ada di industri, sehingga akan mempersiapkan siswa atau mahasiswa itu lebih siap untuk di dunia kerja. Ya, jadi proses untuk implementasi PPL ini akan banyak melibatkan mahasiswa dan menuntut mahasiswa untuk berpikir dan melakukan apa yang harus mereka lakukan, begitu, ya. Nah, bahkan di tempat kami sedang ada project untuk membuat apa, ya, ini sudah running sebenarnya. Kita membuat showcase project based learning, sebuah website atau aplikasi yang nanti akan mewadai, ya, mempertemukan untuk mengkurasi berbagai masalah yang bisa nanti kita lempar atau kita masukkan ke dalam penugasan mahasiswa di mata kuliah PBL. Ya, jadi kita buat website ini, ya, ini juga bisa diakses sebenarnya untuk menjaring masalah nanti dari beragam industri atau beragam masyarakat, kalangan masyarakat ataupun dari kampus, ya. Jika punya project, kasih ke kita, nanti masukkan ke web ini, silakan diposting kebutuhannya apa dan gimana, dan itu yang akan nanti akan kita bagi kepada mahasiswa kita untuk di project based learning-nya. Sehingga harapannya melalui platform yang dibuat ini nanti masalah yang akan diangkat di dalam mata kuliah yang berbasis PBL itu akan semakin memang relevan. Nah, jadi kita membuat fasilitas ini yang sedang dikembangkan karena ini juga hasil PBL-nya mahasiswa, ya, aplikasi ini. Nanti kita akan mengkurasi banyak masalah, kemudian kita juga nanti website ini atau aplikasi ini akan kita buat untuk untuk bisa memonitoring project, ya, project yang sedang dikerjakan mahasiswa. Jadi nanti siapapun yang memberikan masalah, ya, siapapun yang apply masalah, nanti dia bisa memantau bagaimana masalah mereka itu dikerjakan oleh mahasiswa kami, ya, sampai mana, dan dia bisa progress report yang bisa dipantau. Sehingga alih-alih sebenarnya juga kita punya Anda akan punya solusi gratis lah gitu, ya, untuk menyelesaikan proyek Anda, dan mahasiswa kami juga punya manfaat karena dapat masalah real dari Anda kan gitu, dari masyarakat gitu, ya, melalui platform ini. Dan juga aplikasi atau website ini nanti akan menjadi etalase produk PBL, ya. Jadi semua proyek-proyek yang sudah dikerjakan yang berhasil akan menjadi sebuah etalase digital yang semua orang bisa melihat, bisa mencoba, bisa merunning, dan tentunya harapannya nanti teman-teman mahasiswa juga bisa dapat proyek dari situ, gitu. Nah, ini yang salah proyek yang sedang kami kembangkan, dan nanti secepatnya nanti kita akan launching sebenarnya. Kemudian bagaimana implementasi proyek PBL di tempat kami, ya, khususnya di program studi teknologi informasi. Gambarannya seperti ini, ya, kami punya beberapa mata kuliah penting atau mata kuliah wajib dan juga menjadi sebuah profil lulusan, ya. Nah, ini juga profil lulusan, ya, seperti mata kuliah manajemen proyek, ya. Nah, ini nanti untuk profil lulusan project manager, untuk profil lulusan quality assurance, ya, UI UX designer, technical writer, front end engineer, back end engineer, ini semua profil lulusan yang memang kita tembak, ya, memang kita tuju, ya. Dan kemudian masing-masing apa namanya CPL atau profil lulusan ini punya mata kuliah terkait, ya. Nah, beberapa mata kuliah yang sudah kita tentukan yang sangat terkait dengan beberapa profil lulusan ini adalah seperti manajemen proyek, ya. Kemudian mata kuliah UI UX gitu, ya. Nah, ini UI UX, mata kuliah front end, PPO gitu, ya.
Dan ini semuanya sangat spesifik dan di dunia kerja IT juga sangat sangat banyak dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah inti-inti ini ya, kemudian kita koordinasikan. Pertama untuk prosesnya ya, untuk prosesnya adalah seperti ini. Jadi kita berkumpul antar dosen pengampu untuk beberapa mata kuliah ini, kemudian kita berkoordinasi untuk merumuskan kesesuaian ya. Nanti kurikulum atau silabusnya itu untuk antar mata kuliah itu harus saling connect. Misalkan yang sekarang sedang berjalan ya, kita antar mata kuliah desain UI UX dengan web framework. Ini awal mula aplikasi dibuat itu kan dari desain ya, dari desain bikin wireframe, mockup, kemudian melakukan prototyping atau membuat prototype, setelah jadi baru bisa dikerjakan di mata kuliah web framework. Nah, ini kita diskusi duduk bareng dan kita putuskan nanti urutannya bagaimana ya. Sebelum UTS untuk mata kuliah UI UX itu membahas apa, kemudian yang web framework itu bahas apa, seperti itu kita rumuskan dulu dari beberapa banyak mata kuliah ini ya. Jadi nanti membuat proyek akhir setelah UAS itu saling berkaitan ya. Jadi nilai di mata kuliah UI UX dengan web framework itu nanti akan dinilai bareng ya di dalam sebuah pameran nanti yang akan kita buat di UAS gitu loh. Ya, jadi merumuskan kurikulum, kemudian melakukan urutan, merumuskan tugas UTS-nya apa, merumuskan proyek UAS-nya apa, itu dirumuskan bareng. Dan terakhir nanti di penilaian akhirnya adalah berbasis pameran, ya, pameran produk. Nah, jadi kemudian masalah yang diangkat bagaimana? Kita juga berikan masalah kepada mahasiswa ya. Kita lakukan pendataan objek masalah, kemudian kita buatkan tim juga diberikan proyek ya, dan penekanan aspeknya ada di kerjasama tim ya. Nah, jadi tantangan utamanya ternyata di pengelompokan tim ini ada di tantangan utamanya ada di manajemen tim ya. Jadi banyak sekali masalahnya itu adalah mahasiswa nggak bisa manage tim ya. Jadi kalau 5 orang biasanya yang kerjanya 1-2 orang. Nah, dan ini jadi tidak adil gitu. Jadi kita sudah evaluasi tantangan utama apalagi mahasiswa vokasi ini ya. Ini agak susah cara berkomunikasi memanage itu ya. Dan itu menjadi tantangan. Nah, sehingga kita di awal tahun kemarin kita masih berbasis tim dan di tahun kedua ini karena teman-teman mahasiswa sudah mau di akhir ini ya, akhirnya kita putuskan ada individu untuk memastikan kemampuan teknisnya itu tercapai. Jangan sampai hanya basisnya tim yang kerja hanya 1-2. Nah, itu jadi kita juga pastikan seperti itu. Nah, ini Pak beberapa Rahmat, potret. mohon maaf, Ya, waktunya ini 1 menit lagi. Oke. ya. Jadi ini gambaran proyek teman-teman ya, seperti mereka kita kasih tugas untuk bikin aplikasi-aplikasi yang digunakan di kampus ya. Nah, seperti ini ya, semuanya memang ngambil dari permasalahan yang ada di kampus ya. Jadi mereka membuat aplikasinya seperti itu. Dan nah, kita juga terapkan monitoring. Nah, monitoring yang saat ini juga terbukti efektif melalui learning management system ya, seperti Classroom. Kita lakukan monitoringnya itu laporan mingguan. Jadi teman-teman setiap minggu harus menyetorkan laporan ya. Jadi nanti akan terlihat ya siapa yang perform dan tidak. Sangat membantu. Dan juga tentunya pembuatan modul ya, modul-modul atau job sheet yang bagus itu wajib ada. Karena teman-teman tidak mungkin kita satu ke satu ya, satu orang by one ya, itu harus melalui modul yang sangat jelas. Dan nanti di akhir ya kita buat pameran ya di vokasi sebenarnya juga sudah sering seperti teman-teman desain grafis itu untuk proyek UAS-nya mereka melakukan pameran ya pameran produk karya mahasiswa. Dan ini juga ada praktek baik yang kami amati juga ya di PENS itu sudah lama mereka melakukan PBL competition ya PBL exhibition. Jadi project based learning-nya dipamerkan dan ini praktek baik. Nah, ini juga akan dilakukan di tempat kami ya untuk penilaian UAS gitu ya untuk project based learning. Nah, kurang lebih itu ya untuk tantangan PBL. Yang terakhir adalah memang butuh perencanaan dan persiapan matang, sumber dayanya juga lebih ini ya berbeda dengan metode pembelajaran tradisional dan memang agak susah diukur dengan nilai ya. Jadi harus berbasis prosesnya harus kelihatan banget. Makanya di tempat kami kita buat laporan itu mingguan gitu ya. Paling nggak ada progress report gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas pemaparannya.